Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Aziz Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Data Control Language atau DCL atau biasa disebut pengelolaan hak akses data. Yang pertama caranya yaitu buka SQL Plus. Setelah itu login ke sysdbi. Nah, lalu kita buat create user. Sebelum create user, kita maksudnya kita grant alter session set. Dengan alter session set, Oracle script sama dengan true. Setelah bisa, baru kita bisa bikin create user. Create user, misalnya namanya sekolah. Identified by kata sandinya 1 2 3 4 5. Nah, setelah create user kita grant DBA to sekolah. Setelah grant jadi kita bikin terminal baru SQL Plus, masukkan yang data sekolah tadi, user sekolah tadi. Nah, selanjutnya kenapa kita bikin grant DBA itu sekolah kepada terminal inti atau terminal 1? Karena ini nih untuk intinya gitu, untuk memberikan hak akses ke user lainnya. Selanjutnya, contohnya kita bikin create table create table apa ya, misalnya create table murid aja lah ya. Kita masukkan misalnya murid itu ada Anis, lalu koma, kita bikin namanya not null juga. 2 aja lah kita bikin datanya ya. Setelah itu kita bikin primary key-nya tuh nest s10, baru kita tutup kurung. Nah, grant DBA itu ya kita tuh bisa buat dan mencakup semuanya, bisa create table, bisa login, bisa insert dan lain-lain. Nah, kalau grant DBA itu kita bisa create table, bisa insert. Nah, coba misalnya insert ya. Insert into murid values. Nah, misalnya ID-nya ada 12250. Terus namanya kita bikin namanya Budi. Nah, bisa karena sudah di grant DBA. Tuh kita bikin 2 aja lah ya. Bisa namanya Yulia. Nah, coba kita select, kita lihat apakah data itu tertampil. Select all from murid. Nah, tertampil. Nah, kita harus bikin create user dan create user baru untuk
ini nih bisa diakses ke create user yang baru. Create user tuh kita bikin di sistem. Nah, kita bikin create user. Nah, misalnya namanya adalah capsec. Nah, kita setelah create user nih, kita grantkan agar bisa login, yaitu grant create session to capsec. Kalau kita nggak grantkan ke capsec, maka tidak akan bisa login. Jadi grant create session tuh agar bisa login ke terminal berikutnya. Dan ini terminal berikutnya, kita SQL pluskan dulu. Baru masukkan data tadi yang user 2 yaitu capsec. Masukkan passwordnya. Nah, bisa login. Lalu kita mau capsec nih, capsec ini sekolah. Kita nih ingin sekolah nih, data di sekolah nih bisa diakses oleh capsec, yaitu kita harus grantkan dari sekolah nih untuk capsec, yaitu misalnya kita cobalah grant insert sama grant select. Jadi capsec nih bisa bisa grant insert sama select. Coba dulu ya, grant insert dulu ya. Grant insert on dari sekolah dot murid, nama tabel tadi to capsec. Nah, grant sukses. Jadi capsec ini bisa menginsertnya. Lalu kita coba, sebelum itu kita set auto commit on agar kalau kita masukkan data tuh muncul di sekolah. Kalau nggak muncul. Set auto commit on. Nah, kita buat insert into namanya tadi sekolah dot murid values. Misalnya kita nambahin datanya, misalnya ID-nya 12253. Lalu kita bikin namanya Diana. Nah, jadi terbuat tabelnya karena udah di grant kan. Ini kan belum grant select, berarti di capsec ini nggak bisa select. Mari kita coba kalau nggak percaya. Nih, select all from sekolah dot murid. Nggak bisa karena belum di grant kan. Nah, kita beri hak akses untuk melihat ke capsec. Caranya sama juga, grant select on sekolah dot murid to capsec. Jadi jadi capsec tuh bisa melihat data yang telah dimasukkannya. Nah, nih kita lihat select on pemurid. Nah, bisa masuk datanya yaitu Diana. Selanjutnya kalau kita update juga bisa, yaitu caranya kita beri hak akses, kita beri grant update juga kepada capsec caranya, atau kita mau bikin create user yang baru. Jangan lagi ya, kita langsung aja lah ya, grant update on
misalnya update kan, kita nih misalnya mau update niche-nya, jadi kita bikin niche-nya on murid to capsec. Capsec salah tulis guys, pantasan capsec. Nah, jadi capsec ini juga bisa update. Cara update-nya yaitu caranya update sekolah murid set. Ini SN-nya kita ganti misalnya sama dengan 1122, dimana namanya misalnya kita gantilah Budi ya, yang namanya Budi itu kita ganti ini SN-nya Budi. Nah, terupdate dia. Mari kita cek, select all from murid. Nah, Budi ini juga terganti 1122. Di sini otomatis juga terganti. Nih. Nah, 1122. Nah, yang keempat yaitu revoke. Revoke tuh untuk menghapus atau menghentikan hak akses ke user berikutnya. Misalnya kan ini user sekolah tadi tuh udah ada grand insert, grand select sama grand update. Kita mau revoke, misalnya dia ini nggak bisa nge-update lagi, yaitu kita grand kan revoke ke capsec. Caranya yaitu kita bikin di data intinya revoke update on murid from capsec. Jadi capsec ini nggak bisa update lagi, tadi kan bisa, nanti kita cek. Nah, revoke sukses. Nih, coba kita upsec, kita update di capsec. Misalnya kita ganti niche-nya 1818 dengan nama Yulia. Pasti gak bisa. Nah, karena udah di revoke, yaitu gak bisa beri hak akses. Nah, yang selanjutnya kita coba pakai role. Caranya yaitu kita bikin create user dulu ya di sistemnya ya, bukan di sekolah ataupun di capsec. Kita bikin sistemnya create user, misalnya sudah capsec guru ya, guru. Nah, kita grandkan juga agar grand create session agar nanti guru tuh bisa login guru. Nah, kita bikin terminal baru, kita ketik SQL plus, kita namanya tadi guru, passwordnya 1-5. Nah, jadi bisa login, yaitu nah, kita kan mau bikin create role untuk guru. Nah, role itu apa? Role itu adalah artinya sama juga dengan peran. Jadi kita beri peran ke guru. Misalnya peran guru ini cuman boleh menginputkan data atau insert data muridnya misalnya gitu, atau data lain gitu. Atau hanya kita boleh guru ini perannya hanya untuk update atau hanya untuk cuman lihat-lihat data aja.
Nah, kita coba lah dulu ya. Misalnya guru ini bolehlah menginsertkan data. Kita beri perannya yaitu dengan cara create role. Misalnya kita berilah guru ini tambah data kan, nambahin data. Nah, role create. Nah, di sekolah nih kita grandkan juga agar si guru ini bisa nge-insert, yaitu dengan cara grand insert on sekolah dot murid, data murid tadi, to nambahin data. Dan sukses. Setelah itu kita balik ke sistemnya, kita grand tambahin data, grand tambahin data to guru. Jadi guru nih kita beri peran cuman untuk nambahin data. Nambahin bukan tambahin. Nah, grand sukses. Nah, mari kita coba di gurunya nih dengan cara pertama kita set role kan dulu. Kan udah di role dari baik peran, jadi kita aktifkan di guru nih dengan cara ketik set role nambahin data yang tadi role-nya, perannya. Nah, role set berarti udah bisa lah nambahin data. Sebelum itu kita set auto commit juga agar bisa menginputkan data. Set auto commit on agar bisa ditampilkan ke sekolah dan ke capset. Set auto commit on. Misalnya kita mau nambahin data kan insert, caranya sama insert into sekolah dot murid values. Misalnya ID-nya 18 19, namanya kita bikin Rudeus. Salah tulis guys, yaitu insert into sekolah dot murid. Nah, jadi komik. Jadi guru ini hanya memerankan untuk menambahkan, nggak bisa dia nggak bisa dia nge-update atau nge-select. Coba lah ya kita select, pasti dia nggak bisa. Select all from sekolah.murid. Nah, nggak bisa karena kita hanya beri peran atau role guru ini hanya untuk menginsert. Coba kita tadi Rudeus apakah masuk? Nah, Rudeus sudah masuk. Coba kita lihat di intinya atau di sekolah tuh. Nah, Rudeus sudah masuk. Nah, sepertinya sudah selesai dalam penggunaan DCL. Udah ada insert, select, update, revoke, dan penggunaan role. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.